Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita telah belajar fi'il atau kata kerja, kemudian fa'il atau subjek atau pelaku sebuah perbuatan. Kemudian hari ini kita akan belajar objek atau korban atau penderita yang dalam ilmu nahwu disebut dengan maf'ul bih. Al-maf'ulu bihi. Maf'ul bih adalah objek, korban, atau penderita. Di video sebelumnya kita telah belajar fi'il atau kata kerja, kemudian fa'il atau subjek atau pelaku sebuah perbuatan. Kali ini kita belajar objek atau korban atau penderita yang dalam ilmu nahwu disebut dengan maf'ul bih. Apa maf'ul bih itu? Mari kita lihat definisinya. Ismun mansubun. Dia adalah isim yang dinasabkan, isim yang dibaca nasab. Waqa'a alaihi fi'lul fa'il, yang dikenai oleh perbuatan si pelaku. Mari kita lihat contohnya. Al-amsilah, contoh. Syaddat tilmizul habla. Seorang murid telah mempererat, telah menguatkan tali. Kita lihat kalimat ini terdiri dari 3 kata. Kata syadda, at-tilmiz, dan al-habla. Syadda ini adalah fi'il madi, kata kerja lampau. Apa fi'il madi itu? Fi'il madi adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madi. Setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu lampau. Jadi makna kata syadda adalah dia telah menguatkan. Kemudian kata at-tilmidhu. At-tilmidhu ini adalah isim ya. Dia isim. Isim apa dia ini? Dia ini ismul insan ya. Apa kaidah isim itu? Isim adalah kullu lafzin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayu syai'in akhar. Isim adalah setiap lafaz yang dinamakan dengannya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati atau sesuatu yang lain. Jadi kata at-tilmidh ini termasuk ismul insan. Kemudian al-habla, inilah pelajaran kita kali ini ya. Ada fi'il, ada fa'il, ada fi'il, ada subjek, ada pelaku sebuah perbuatan, kemudian harus ada objeknya, harus ada korbannya, harus ada penderitanya, harus ada sasarannya. Al-habla ini adalah maf'ul bih atau objek. Apa maf'ul bih itu? Maf'ul bih itu adalah isim ya. Kita lihat kata al-habla ini isim ya. Dari mana kita tahu? Dari terjemahannya dia adalah tali ya. Kemudian kaidahnya apa? Kaidahnya adalah kullu lafzin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayu syai'in akhar. Isim adalah setiap lapas yang dinamakan dengannya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati atau sesuatu yang lain. Jadi al-habla ini adalah ismul jamad ya, kata benda mati ya, benda mati. Kemudian mansubun, dinasabkan, dibaca nasab. Mansub itu identik dengan fathah. Simbol dasar dari mansub atau nasab itu adalah fathah. Kita lihat kata al-habla ini huruf terakhirnya adalah lam, dan lam ini berharokat fathah. Simbol dasar dari nasab atau mansub itu adalah fathah ya, walaupun nanti ada simbol yang lain selain fathah, tapi simbol dasarnya adalah fathah. Oke, kemudian yang kedua, tawatil bintu as-sauba. Seorang anak perempuan melipat pakaian, melipat baju. Kita lihat kalimat ini terdiri dari 3 kata. Kata tawat, al-bintu, dan as-saw. Tawat ini adalah fi'il madi, kata kerja lampau. Jadi terjemahannya dia telah melipat. Apa tadi fi'il madi itu? Kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madi. Setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu lampau ya. Jadi maknanya dia telah melipat. Kemudian al-bintu. Al-bintu ini adalah isim ya. Dari mana kita tahu ya? Dari terjemahannya. Karena terjemahannya adalah anak perempuan. Apa isim itu? Isim itu adalah kullu lafzin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayu syai'in akhar. Setiap lapas yang dinamakan dengannya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati atau sesuatu yang lain. Jadi al-bintu ini isim apa dia? Dia adalah ismul insan ya, nama manusia. Dan al-bintu ini kedudukannya sebagai apa? Sebagai fa'il, sebagai subjek, sebagai pelaku sebuah perbuatan. Dia adalah pelaku perbuatan tawat. Kaidah fa'il itu tadi
Ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Dia adalah isim ya. Al-bintu ini isim. Isim apa tadi? Ismul insan. Marfu' itu dibaca rofa. Marfu' itu identik dengan dhammah. Simbol dasar dari rofa atau marfu itu adalah dhammah. Kita lihat huruf terakhir dari al-bintu ini adalah ta, dan ta ini berharokat dhammah. Taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh fi'il, yang didahului oleh kata kerja. Lebih dulu ditulis fi'ilnya atau kata kerjanya ya. Kemudian wadalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, dan menunjukkan bahwa dia adalah pelaku perbuatan tersebut. Kata al-bintu adalah pelaku perbuatan tawat. Jadi dinamakanlah kata al-bintu ini sebagai fa'il, sebagai subjek, sebagai pelaku sebuah perbuatan. Kemudian as-sauba. As-sauba ini adalah objeknya ya, maf'ul bihnya ya, korbannya atau sasarannya. Apa maf'ul bih itu? Ismun, dia isim. As-saub ini isim. Isim apa ini? Ismul jamaat ya. Benda mati. Apa tadi isim itu? Kullu lafzin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayyu syai'in akhar. Setiap lafaz yang dinamakan dengannya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati atau sesuatu yang lain. As-sauba ini adalah ismul jamad ya, benda mati. Mansubun, dinasobkan, dibaca nasab. Simbol dasar dari mansub atau nasab itu adalah fathah ya. Kita lihat kata as-sauba, huruf terakhirnya ba, dan ba ini berharakat fathah. Simbol dasar dari nasab itu adalah fathah, walaupun ada simbol yang lain atau tanda yang lain nanti. Oke, kemudian yang ketiga, yasiru sa'dabu dajajatan. Seekor rubah atau seekor musang memburu ya, memburu seekor ayam betina. Kita lihat kalimat ini terdiri dari 3 kata. Kata yasiru, kata as-sa'dab, kemudian kata dajajatan ya. Yasiru adalah fi'il mudhari. Dari mana kita tahu? Ya, terjemahannya bisa diterjemahkan sedang atau akan ya. Dia sedang berburu atau dia akan berburu, karena dia adalah fi'il mudhari. Kemudian di kata yasiru ini diawali oleh huruf ya. Huruf ya ini adalah huruf mudhari. Apa kaidah fi'il mudhari? Kullu fi'lin yadullu ala husuli 'amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Setiap fi'il, setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu sekarang, saat ini atau akan datang. Jadi makna kata yasiru bisa dia akan memburu atau dia sedang memburu. Wala budda an yakuna mabdu'an biharfin min ahrufil mudhara'ah wa yal hamzah wan nun wal ya wa ta. Dan dia fi'il mudhari itu harus diawali oleh salah satu huruf mudhari. Apa saja itu? Hamzah, nun, ya, dan ta. Kita lihat kata yasiru ini diawali oleh huruf ya. Huruf ya ini adalah huruf mudhari, dan ini adalah penanda bahwa kata yasiru ini adalah fi'il mudhari. Kemudian as-sa'lab. As-sa'lab ini adalah isim ya. Isim apa dia ini? Dia ismul hayawan ya. Nama binatang. Apa isim itu? Kullu lafzin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayyu syai'in akhar. Setiap lafaz yang dinamakan dengannya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati atau sesuatu yang lain. Kata as-sa'lab ini artinya tadi rubah, maka dia dinamakan dengan ismul hayawan. Kedudukannya sebagai apa? Kedudukannya sebagai fa'il, sebagai subjek, sebagai pelaku sebuah perbuatan. Dia adalah pelaku perbuatan yasiru. Apa fa'il itu? Ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Dia adalah isim. Kata as-sa'lab ini isim. Isim apa dia ini? Ismul hayawan. Marfu'un, dirofa'kan, dibaca rofa'. Marfu' itu identik dengan dhammah. Simbol dasar dari rofa' atau marfu' itu adalah dhammah. Kita lihat huruf terakhir dari kata as-sa'lab adalah huruf ba, dan ba ini berharokat dhammah. Taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh fi'il, yang didahului oleh kata kerja. Lebih dulu ditulis kata kerjanya ya, kata yasidunya. Wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, dan yang menunjukkan bahwa dia yang melakukan perbuatan tersebut. Kata as-sa'lab pelaku perbuatan yasid, maka dinamakanlah kata as-sa'lab ini sebagai fa'il, sebagai subjek, sebagai pelaku sebuah perbuatan. Kemudian dajajatan. Dajajatan tadi artinya adalah ayam betina ya. Dajajatan ini adalah objeknya, korbannya, penderitanya ya, sasarannya. Atau yang disebut dalam ilmu nahwu sebagai maf'ul bih. Apa maf'ul bih itu? Ismun, dia isim. Kata dajajah isim. Isim apa ini? Ismul hayawan ya, nama sebuah binatang. Mansubun dibaca nasab. Mansub itu identik dengan fathah. Simbol dasar dari
nasab itu adalah fathah. Kita lihat huruf terakhir dari kata dajajah adalah ta, dan ta ini berharokat fathah. Waqa'a alaihi fi'lul fa'il, yang dikenai oleh perbuatan si pelaku. Dia dikenai oleh perbuatan yasib, perbuatan memburu, dan pelakunya, subjeknya adalah as-sa'lab, seekor rubah. Maka dinamakanlah dajajah ini sebagai maf'ul bih, objek atau korban atau penderita. Kemudian yang terakhir, yabi'ul qassabul lahma, seorang pemotong daging, ya, seorang penjual daging menjual daging. Kita lihat kalimat ini terdiri dari 3 kata. Kata yabi, al-qassab, kemudian kata al-lahma. Kata yabi adalah fi'il mudhari. Apa fi'il mudhari itu? Kullu fi'lin yadullu ala husuli amali fi zamanil hadir atau mustaqbal, ya. Setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu sekarang atau akan datang. Yabi'u, jadi terjemahannya bisa dimaknai, diterjemahkan dia akan menjual atau dia sedang menjual. Fi zamanil hadir, pada waktu sekarang saat ini, atau awil mustaqbal, atau akan datang. Bisa terjemahannya dia akan menjual atau dia sedang menjual. Wala budda an yakuna mabdu'an bi harfin min ahrufil mudhara'ah wa yal hamzah wan nun wal ya wa ta. Dan dia, fi'il mudhari tersebut harus diawali oleh salah satu huruf mudhari. Apa saja huruf mudhari itu? Hamzah, nun, ya, dan ta. Kita lihat kata yabi'u diawali oleh huruf ya. Huruf ya ini adalah huruf mudhari. Itulah penanda, huruf ini penanda bahwa kata yabi'u ini adalah fi'il mudhari. Kemudian al-qassabu. Al-qassabu ini adalah isim, ya. Isim apa ini? Ismul insan, ya. Apa tadi isim itu? Kullu lafzin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayu syai'in akhar. Setiap lapas yang dinamakan dengannya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati, atau sesuatu yang lain. Jadi kata al-qassab termasuk ismul insan. Apa kedudukannya di sini? Kedudukan al-qassab, kata al-qassab ini adalah fa'il atau subjek atau pelaku perbuatan yabi', ya. Apa fa'il itu? Ismul marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Dia adalah isim, kata al-qassab, isim. Isim apa tadi? Ismul insan, marfu', ya. Marfu' itu dibaca rafah, marfu' identik dengan dhammah. Kita lihat huruf terakhir dari kata al-qassab adalah ba, dan ba ini berharokat dhammah. Taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh fi'il, didahului oleh kata kerja. Lebih dulu ditulis fi'il yabi'-nya, ya. Kemudian wadalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, yang menunjukkan bahwa dia adalah pelaku perbuatan tersebut. Kata al-qassab adalah pelaku perbuatan yabi'. Maka kata al-qassab ini kedudukannya sebagai fa'il, sebagai subjek, sebagai pelaku sebuah perbuatan. Kemudian yang terakhir al-lahma. Al-lahma ini adalah objek, korban, penderita, sasaran, ya. Sasaran dari perbuatan pelaku, ya. Apa al-lahma ini tadi? Dia adalah maf'ul bih dalam kaidah nahwunya. Apa maf'ul bih itu? Ismun, dia adalah isim. Kita lihat kata al-lahma ini adalah isim, ya. Kemudian mansubun dibaca nasab. Mansub itu identik dengan fathah, ya. Kita lihat huruf terakhirnya adalah mim, dan mim ini berharokat fathah. Kemudian waqa'a alaihi fi'lul fa'il, dan dia dikenai oleh perbuatan si pelaku. Kata al-lahma ini dikenai oleh perbuatan yabi, ya, perbuatan menjual, dan fa'ilnya, pelakunya adalah kata al-qassab. Maka kata al-lahma ini disebut atau dinamakan, atau kedudukannya di sini sebagai maf'ul bih, sebagai objek, sebagai korban, atau sebagai penderita. Pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.